University, Teknologi Perth, Australia dengan pendidikan Doctor of Philosophy, Computer Science. Kemudian pendidikan non formalnya di Oracle USA, Unix Internal Convergent Technologies USA. Pengalaman Prof. Marsudi sebagai Presiden Direktur PT Dwi Mitra Batu Mas Perkasa, PT Sendang Rekayasa, PT Global Soft Infosys, PT Amanah Paramadina, Presiden Direktur Universitas Paramadina, Komisaris Utama PT Science Digital Business Indonesia, Komisaris PT Beyond Computer, Rektor Perbanas 2 periode dari tahun 2010 sampai 2018. Tenaga ahli khusus telematika, cyber defense, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Presiden Komisioner PT Integra Sistema Niaga, pada tahun 2018 menjadi Rektor Universitas Trilogi Jakarta, saat ini Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan juga Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia. Buku dan publikasi beliau lebih dari 60, jadi tidak bisa dibacakan satu persatu. Mohon izin Prof untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Profesor Marsudi, waktu diberikan 30 menit. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Izin saya share screen saya ya. Ya, Prof. Terima kasih. Senang sekali, sebuah kebanggaan bagi saya untuk hadir di acara ini. Tadi saya banyak menyimak dari Prof. Asep, dan apa yang saya sampaikan nanti adalah sebetulnya merupakan kelanjutan apa yang disampaikan Prof. Asep. Kalau Prof. Asep tadi bercerita mengenai apa yang terjadi di UAI, apa yang saya sampaikan adalah apa yang terjadi di seluruh dunia dan barangkali akan terjadi di Indonesia. Nah, tadi sudah diperkenalkan. Saya Marsudi, saya dengan Prof. Asep ini, kenapa saya senang di acara ini, karena saya dengan Prof. Asep ini punya sejarah yang unik. Jadi kami ini punya mantan yang sama. Mantannya Prof. Asep dan mantan saya itu sama, yaitu Universitas Trilogi. Gitu. Mantannya bukan perempuan, tapi mantannya adalah kampus. Karena Prof. Asep pernah jadi rektor di sana, saya juga pernah jadi rektor di sana. Jadi kita punya mantan yang sama ya Prof. Asep ya. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini saya sharing adalah juga pengalaman saya jadi rektor itu sejak tahun 2000 di 5 kampus lah ya, terakhir di Trilogi, dan sekarang saya menjadi faculty member di Bina Dharma dan di Prastya Mulya. Tadi CV lengkapnya nanti silakan dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi. Oh iya, sebelum lupa, saya pakai topi dari Garut nih, karena menghormati Prof. Asep ya. Saya pakai belangkonnya orang Garut juga, karena saya menghormati Kang Asep. Ya. Atur nuhun. Saya punya belangkon Jogja, karena tadi saya mau pikir, karena ada Mbak Roro, Mbak Dewi, tapi saya pikir, ada Prof. Asep, saya harus pakai belangkon Garut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Asep sudah menceritakan adanya berbagai macam disrupsi, ada berbagai macam perubahan. Ini disrupsi ini sebenarnya sudah lama terjadi, sudah berlangsung beberapa saat, tapi kemudian dipercepat dengan adanya virus ini. Dengan adanya virus ini tiba-tiba disrupsi-disrupsi ini menjadi lebih cepat. Nah, paling tidak itu kalau saya ambil dari penelitiannya McKinsey, itu ada 12 disrupsi, tapi saya akan bahas nanti yang penting-penting saja yang relevan dengan topik kita hari ini. Yang pertama, disrupsi ini juga sekaligus bersamaan dengan hadirnya revolusi industri yang keempat. Jadi tahun 2016, Profesor Klaus Schwab di World Economic Forum di Davos, beliau mencanangkan kita akan memasuki revolusi industri yang keempat, yang kemudian merubah banyak tatanan. Ini aslinya, paper aslinya, dokumen aslinya, di mana revolusi industri ini memang
basisnya adalah revolusi digital, dari ternyata ada kaitannya dengan disrupsi yang disampaikan oleh McKinsey tadi dengan 12 sektor disrupsi yang terjadi tadi. Inilah juga mendorong yang terjadi di revolusi industri yang keempat ini. Nah, ini paper lengkapnya, silakan bisa di-download di internet juga banyak ini karena bebas ya. Tapi intinya adalah pada revolusi industri yang keempat ini akan terjadi sinkronisasi antara dunia cyber dengan dunia fisik. Kalau dulu dunia cyber itu terpisah, dunia fisik terpisah, nah ini sekarang menyatu. Salah satu contoh di pembelajaran, kalau dulu itu, kalau sekolah adalah datang ke sekolah, ke kampus, tadi Prof. Asep sudah banyak bercerita, kalau kita mau belajar menggunakan digital terpisah, nah sekarang ini menjadi satu kesatuan, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan masuk ke sana lebih. Nah, inilah yang terjadi di dalam industri kita setelah melalui fase 4 revolusi. Kalau industri fase pertama dulu adalah industri yang produksi dari pabrik-pabriknya itu dijalankan oleh mesin. Peserta yang tidak bicara, mikrofonnya dimatikan tadi, Prof. Asep banyak terganggu juga sebetulnya. Nah, revolusi yang kedua adalah produksi massal, tapi sudah menggunakan mesin-mesin yang diberikan dengan tenaga listrik. Revolusi industri yang ketiga, nah sekarang Indonesia ini berada di revolusi industri yang ketiga ini, adalah menggunakan sistem mekatronik dan otomasi produksi. Tapi yang revolusi industri yang keempat nanti menggunakan sistem yang berbasis antara cyber dengan fisikal menjadi sebuah kesatuan. Nah, yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa disrupsi revolusi industri, kemudian ini dulu orang masih bertanya-tanya, Indonesia itu siap atau tidak, kita dunia pun siap atau tidak. Tiba-tiba datanglah virus yang kita sebut COVID-19 ini, tiba-tiba memaksa kita untuk masuk ke sana. Kenapa? Karena dengan adanya virus ini, maka ke depan akan terjadi 4 megashift atau pergeseran besar di dalam kehidupan manusia. Pergeseran yang pertama adalah lifestyle tinggal di rumah. Jadi gaya hidup baru di mana belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah, dan sebagainya. Ini adalah nanti akan menjadi gaya hidup ke depan. Tadi Prof. Asep juga sudah banyak menceritakan kalau urusan kampus ya, tapi saya bicara global dulu sebelum nanti masuk ke kampus. Kemudian shift yang kedua adalah manusia, kalau kita ingat Maslow dulu ya, piramida Maslow, semua orang mengejar pada puncak dari hierarki Maslow itu, yaitu aktualisasi diri. Dengan gengsi, dengan gaya, sehingga kita masuk ke era namanya hyperrealitas. Bagaimana tidak hyperrealitas? Sebuah secangkir kopi harganya bisa 50.000. Padahal untuk membuat secangkir kopi tadi itu hanya perlu bahan Rp5.000. Bagaimana sebuah tas kulit yang diberi merek tertentu tiba-tiba harganya menjadi ratusan juta. Padahal diproduksi di Bandung dengan harga dengan biaya mungkin kurang dari 2-3 juta. Kenapa? Karena kita makan gengsi, kira-kira seperti itu. Gengsi itu penting. Kita menggunakan segala macam yang bermerek, yang mewah, padahal semuanya sama, tidak ada bedanya. Ada orang menggunakan jam dengan harga 250 juta, padahal jam yang 250 juta itu menunjukkan waktu yang sama dengan jam yang harganya 100.000, tidak ada bedanya. Tapi karena gengsi, nah dulu kita di situ, kita bermain di gengsi. Nah sekarang tiba-tiba kita menyadari, virus ini menyadarkan kita semua bahwa yang penting itu bukan gengsi. Yang penting itu adalah kita kembali ke dasar dari Maslow, yaitu keperluan makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Sehingga tiba-tiba semua orang menyadari lagi kembali ke sini. Bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kaya, virus ini luar biasa. Kalau virus-virus yang lain mungkin hanya menginfeksi orang yang jorok, menginfeksi orang yang golongan tertentu. Tapi yang namanya COVID-19 ini dia tidak mengenal sasaran. Siapa saja mulai dari orang paling miskin sampai orang paling kaya, bahkan pangeran dari sebuah kerajaan, bahkan kepala negara, semuanya tidak terlepas dari virus ini. Sehingga ternyata puncak dari piramida Maslow itu tidak penting. Nah, megashift yang ketiga adalah go virtual. Karena kita menghindari kontak fisik,
distancing dan sebagainya, maka semuanya nanti akan menuju ke arah virtual ini. Tadi Prof. Asep sudah menunjukkan di awal-awal mengenai bagaimana belajar secara virtual dan yang lainnya. Tapi nanti ke depan bukan hanya itu, semuanya nanti kehidupan kita adalah kita menggunakan kehidupan virtual. Nanti saya akan tunjukkan di slide di belakangnya. Nah, yang keempat adalah timbulnya masyarakat yang empati. Begitu banyaknya korban jiwa akibat virus ini, ternyata kemudian menimbulkan masyarakat baru yang penuh empati, penuh solidaritas, penuh welas asih. Kita lihat berbagai macam upaya di seluruh dunia untuk saling membantu, bantuan sosial dan sebagainya. BUMN termasuk kami di Telkom itu tidak menerima semua THR-nya disumbangkan untuk menangani bencana ini. Jadi di Telkom tidak menerima THR kemarin ketika mungkin teman-teman punya THR, kami THR-nya disumbangkan dan saya kira BUMN yang lain juga sama. Jadi artinya apa? Timbul masyarakat baru yang punya empati. Dan inilah kemudian menjadi basis dari yang oleh Prof. Asep disebut paling belakang tadi, Society 5.0. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang basisnya adalah empati. Jadi empati ini kemudian terbentuk oleh adanya virus ini. Nah, jadi ada 3 ombak besar. Ombak yang pertama tadi adalah disrupsi ini, ombak yang kedua adalah revolusi industri, ombak yang ketiga adalah megashift ini, yang akan merubah tatanan kehidupan manusia di masa depan. Nah, kita lihat dulu disrupsi dulu. Disrupsi yang pertama adalah mobile internet. Mungkin kita tidak sadar ketika kita banyak menggunakan gadget seperti ini merubah tata cara hidup kita ketika dulu internet harus kita lakukan dengan laptop, dengan komputer, tiba-tiba internet ada dalam genggaman. Itu kemudian menimbulkan yang menumbuhkan media sosial, kita terbiasa dengan WA, kita terbiasa video conference dan sebagainya, itu adalah akibat dari mobile internet ini. Karena mobile internet itu memungkinkan kita berinternet sambil bergerak. Kalau dulu internet harus di meja, sekarang internet bisa di mana saja. Nah, mobile internet sendiri mengalami kemajuan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki era namanya era generasi kelima. Sebentar lagi ya, sekarang belum. Kita masih generasi keempat atau 4G. 5G yang sebetulnya seharusnya di berbagai negara di negaranya sudah mulai diimplementasikan. Di Indonesia tadinya rencananya Telkom akan mengimplementasikan 5G tahun 2020 ini. Tetapi karena ada pandemi virus ini mungkin akan tergeser. Ya. Saya akan ceritakan kira-kira 5G itu kenapa penting dan kenapa menjadi tulang punggung kehidupan kita masa depan. Yang pertama adalah kecepatannya 100 kali dari 4G yang kita punya. Jadi kecepatannya itu kira-kira sekitar 1 giga. Nah, untuk teman-teman yang bukan bidang IT, gambarannya sederhananya seperti ini. Kalau kita sekarang mendownload sebuah lagu pakai HP kita ini, itu akan makan waktu kira-kira 2 menit untuk satu lagu. Ya, MP3 rata-rata lah ya. Lagu Pamer Bojo misalnya, itu kalau kita download makan waktu 2 menit. Tapi nanti dengan 5G itu hanya 1 detik. Artinya apa? Kita berkedip saja, itu dokumen sudah terdownload. Bahan saya ini cukup besar ya. Saya taruh di cloud. Mungkin Bapak Ibu perlu makan waktu kira-kira 1 sampai 1,5 menit untuk download. Tapi nanti dengan 5G, begitu kita tekan enter, download-nya sudah selesai saking cepatnya. Nah, ini kira-kira juga kalau kita bayangkan dengan flash disk, kita kan sekarang kemana-mana bawa flash disk. Kenapa? Karena kalau download dari internet, kalau filenya gede lama ya. Tapi 5G nanti itu kecepatannya adalah 50 kali, 20 sampai 50 kalinya flash disk. Sehingga ke depan itu lifestyle orang bawa flash disk itu tidak penting lagi. Semua kita taruh di Google Drive, dimanapun kita kalau sudah 5G kita download saja karena downloadnya sangat cepat. Nah, yang kedua adalah bandwidth-nya sangat lebar. Karena bandwidth-nya sangat lebar, maka komunikasi video yang kita lakukan sekarang ini kan dengan 4G ini kan putus-putus ya, videonya nggak lancar, suaranya putus-putus. Tapi dengan 5G nanti persis seperti kita nonton TV. Videonya akan sangat halus, tidak ada putus lagi, dan bisa mengakomodasi banyak kanal. Kita pakai Zoom ini kalau pesertanya sekarang saya cek tadi sekitar 200 sekian ya, itu sudah mulai lambat. Tapi nanti dengan 5G, itu mau peserta ribuan, itu kita membuat video conference dengan peserta ribuan, itu enteng-enteng saja, karena bandwidth-nya sangat lebar ya. Nah, yang ketiga adalah konsumsi baterainya
lebih rendah. Kira-kira 5-10 kali lebih hemat dibandingkan 4G. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita pakai HP, kita ngecasnya itu sehari sekali, nanti dengan 5G itu kita ngecasnya seminggu sekali. Bahkan beberapa produsen sudah mulai membuat eksperimen, HP-HP 5G itu di-charge-nya itu 30 hari sekali atau 1 bulan sekali. Yang sekarang dikejar adalah bagaimana kita memproduksi telepon seluler yang di-charge-nya itu setahun sekali. Nah, jadi kalau nanti kita sudah punya telepon seluler 5G dengan di-charge setahun sekali, mungkin nggak ada lagi orang kemana-mana nyari colokan, kemana-mana bawa power bank, itu nggak ada lagi. Nah, yang berikutnya lagi adalah harganya murah. Nah, ini mungkin harapan bagi mahasiswa, kan saya ini sebagai komisaris Telkom sering di WA teman-teman dosen, para mahasiswa, untuk gimana sih supaya kuotanya murah. Nah, dengan 5G itu nanti akan sangat murah. Bagaimana murahnya? 2010 kita menggunakan 3G, 2010 itu per kilobyte itu Rp1. Jadi uang Rp1 dapat 1 kilo. Rp1 dapat 1000 byte. Tahun 2017-18, ketika kita masuk ke generasi keempat 4G, itu Rp1 kita dapat 1 mega. Jadi 1000 kali lebih murah. Tadinya itu 1 kilo, sekarang Rp1 dapat 1 mega. Dengan 5G nanti, saking murahnya, Rp1 kita dapat 1 giga. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya uang Rp100, itu dapat 100 giga. Yang kita sekarang beli dengan 100 giga itu mungkin kita perlu uang 150 sampai 200 ribu ya. Nanti hanya 100 rupiah, bukan 100 ribu ya, 100 rupiah. Bayangkan kalau kita beli dengan 1000 rupiah, maka kita akan punya kuota 1 tera. Sehingga ke depan itu tidak akan lagi orang mengeluh internet mahal dan sebagainya. Kenapa? Internet itu jadi kebutuhan sehari-hari, sehingga seolah-olah sudah hampir gratis, saking murahnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rp1 1 tera itu sudah sangat murah, sangat gratis, itu sama dengan gratis. Nah, ini adalah kemajuan di bidang mobile. Sehingga kita nanti ke depan, kita akan hidup dalam dunia yang hyper connected. Semua dikit-dikit kita gunakan saluran digital. Dikit-dikit kita belanja online, apapun online. Bahkan kalau kita menelpon sekarang itu masih pakai suara karena kita mau menghemat kuota ya, kalau telepon pakai WhatsApp misalnya. Ke depan dengan 5G itu nanti telepon dengan video begini akan biasa saja. Sehingga kehidupan kita itu hyper connected, semua benda kita mau connect ke komputer, bukan hanya komputer tapi juga gadget kita, tapi juga jam tangan cerdas kita ini nyambung ke komputer, kursi kita nyambung ke komputer, laptop refrigerator atau kulkas kita nyambung ke internet, AC kita nyambung ke internet, semuanya nyambung ke internet. Kenapa? Karena internet itu menjadi sangat-sangat murah. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebagai trigger yang pertama. Trigger kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia, dulu hanya manusia yang bisa. Contohnya membuat laporan keuangan, menganalisa data, menurunkan rumus matematik, ternyata sekarang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi dikatakan bahwa kalau dulu kemampuan seorang profesional yang terlatih itu hanya dilakukan oleh manusia, sekarang itu tidak lagi seperti itu. Kenapa? Tidak terlepas dari ancaman otomasi ini. Sebagai contoh misalnya dunia kedokteran misalnya. Dunia kedokteran sudah banyak menggunakan artificial intelligence untuk mendiagnosa penyakit. Bahkan di beberapa rumah sakit operasi sudah dilakukan dengan menggunakan robot oleh mesin-mesin. Bukan oleh seorang dokter lagi. Pengacara-pengacara di beberapa kantor pengacara di Amerika sudah menggunakan AI atau artificial intelligence untuk membuat pembelaan terhadap klien dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kemampuan dari seorang manusia itu kalau dulu tuh dianggap kemampuan manusia itu adalah batas atas dari apa yang bisa kita ciptakan, ternyata terbukti itu salah. Ternyata kemampuan manusia bukanlah batas atas dari kemampuan kita menciptakan sesuatu. Kita bisa menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan otak manusia. Nah, ini sudah terbukti sebetulnya dengan komputer yang bisa mengolah data dengan sangat cepat, bisa memproses data dengan sangat cepat, dan sebagainya. Itu sudah membuktikan bahwa kemampuan menghitung otak manusia sekarang sudah kalah dengan kemampuan menghitung komputer misalnya.
dan bidang-bidang yang lain. Bahkan di bidang bahasa juga seperti itu. Video berikutnya ini adalah menunjukkan bagaimana bahasa. Kalau dulu kalau kita menerjemahkan pakai Google Translate kan dari teks diterjemahkan ke teks lagi. Tapi sekarang dengan teknologi artificial intelligence, suara bisa langsung diterjemahkan secara instan. Kita lihat. Is this your first time to China? Yes, actually China is more beautiful than I imagined. 中国比我想象的更美丽。中国的女孩更漂亮。 The girl in China is more beautiful. Really? Actually, I'm dating one girl. 实际上，我正与一个女孩约会。不错嘛，小伙子，加油！ Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan sekarang suara saja bisa langsung diterjemahkan dalam bentuk suara lagi. Begitu hebatnya kemajuan teknologi ini. Alat yang tadi di video tadi, kalau Bapak Ibu beli di toko-toko online sudah dijual itu, murah harganya nggak sampai 700.000, Bapak Ibu bisa dapatkan alat yang bisa menerjemahkan 5 bahasa PBB. Bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Arab, dan satu lagi lupa, Jerman. Tapi kalau Bapak Ibu download aplikasi, kalau Bapak Ibu punya Android atau pakai iOS, Bapak Ibu bisa download misalnya Microsoft Translator. Microsoft Translator itu lebih hebat lagi, bahasanya bisa kita download. Jadi tahun yang lalu waktu saya umroh misalnya, kalau kita nggak perlu belajar bahasa Arab, kita ngomong dengan gadget kita ngomong bahasa Indonesia, begitu kita hadapkan ke orangnya, diterjemahkan langsung dengan suara dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau orangnya menjawab dalam bahasa Arab, langsung masuk ke kita dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa pun juga ke depan itu menjadi suatu hal yang biasa saja. Kemampuan bahasa itu bukan suatu yang hebat. Ya. Kemudian kemajuan ketiga adalah Internet of Things. Kita tahu sekarang ini semua benda terkonek ke internet. Bahkan diperkirakan nanti tahun 2025 itu, benda yang terhubung ke internet itu akan jumlahnya 50 miliar. Artinya 10 kali lebih banyak dari jumlah manusia. Nah, ini mulai mengerikan ya, bahwa benda-benda yang konek ke internet itu nanti akan 10 kali lebih banyak dari manusia. Teknologi Internet of Things ini sekarang mulai banyak digunakan untuk pabrik, untuk monitoring dan banyak ya, karena kita waktunya terbatas, saya nggak bicarakan secara detail ya. Nah, contohnya adalah kalau kita punya smartwatch, misalnya seperti yang saya punya ini, smartwatch ini bisa memonitor kondisi kesehatan saya, dan kalau ada sesuatu dia bisa melaporkan kondisi kesehatan saya seperti apa, kemudian bisa kita gunakan untuk membaca pesan, kita bisa gunakan untuk mengendalikan peralatan-peralatan yang di rumah. Jadi kalau di rumah saya ini peralatan-peralatan saya, TV, AC, dan sebagainya, tidak lagi saya pakai remote control, tapi saya kendalikan melalui smartwatch saya. Bahkan kadang-kadang tidak perlu saya pencet, karena smartwatch saya ini sudah berkomunikasi ketika saya bangun pagi, saya turun ke ruang tamu, otomatis ruang keluarga, otomatis AC di ruang keluarga itu dinyalakan oleh smartwatch saya. Kemudian TV-nya langsung nyala ke channel yang biasa saya nonton sambil saya duduk sarapan di situ. Jadi penggunaan Internet of Things yang luar biasa, termasuk di kampus-kampus sudah mulai banyak menggunakan Internet of Things ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah teknologi cloud. Sekarang ini kan kita nih kampus-kampus ini pusing ya, investasi IT itu mahal. Ke depan dengan teknologi cloud kita tidak perlu infrastruktur sendiri. Infrastrukturnya kita sewa dari penyedia jasa cloud. Kenapa? Kalau dulu cloud itu hanya bisa untuk penyimpan, untuk storage. Ke depan cloud itu semua bisa, termasuk platform bisa kita taruh di cloud. Sehingga kita di kampus kita tidak infrastruktur IT yang canggih, dan kita bayarnya gimana? Bayarnya per penggunaan saja. Jadi kalau kita pakai baru bayar, kalau nggak pakai kita nggak usah bayar. Bayangkan kalau misalnya kampus seperti Unpam ini dengan mahasiswa sekian puluh ribu, pasti perlu IT yang sangat mahal untuk mengatasi itu. Tapi kalau kita taruh di cloud, maka IT-nya tidak mahal. Kenapa? Kita hanya bayar ketika kita pakai saja. Tapi kalau kita nggak pakai, kita nggak usah bayar. Sementara kalau kita punya sendiri di premise kita, on-premise, maka kita beli, maka dipakai atau nggak dipakai, investasi kita keluar. Tapi dengan cloud, kita hanya pay as you use, misalnya. Nah, sehingga nanti semua ini masuk ke dalam cloud, mulai dari pengendalian mesin, lampu lalu lintas, dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan di kampus. Kemudian yang kelima adalah teknologi robotik yang sangat luar biasa kemajuannya.
Jadi robot-robot ke depan, sekarang sudah ada ini, contohnya di video ini adalah sebuah video bagaimana robot-robot yang merakit mobil di sebuah pabrik di Eropa. Robot ini begitu cerdas, dia tahu kapan harus ngelas, dia tahu kapan harus masang baut, kapan harus menekuk plat, dan sebagainya. Persis seperti seorang tenaga kerja manusia. Makanya di salah satu pabrik laptop dunia yang di Cina, namanya Foxconn. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pakai laptop apapun mereknya, laptop apapun mereknya itu akan hanya keluar dari 4 pabrik di Tiongkok sana. Salah satunya Foxconn. Foxconn-nya adalah pabrik yang terbesar yang memproduksi berbagai macam merek laptop, mulai dari Apple, kemudian Sony, dan sebagainya, itu produksi dari Foxconn-nya. Nah, Foxconn dalam 3 tahun ke depan merencanakan akan mengganti pekerjanya dengan robot. Jadi 1 juta pegawainya akan diganti dengan 1 juta robot. Nah, kita bisa bayangkan nanti di sana tidak ada lagi seperti di video ini, tidak lagi manusia yang bekerja, yang semuanya bekerja mesin. Dan kalau yang bekerja mesin, dia tidak istirahat, tidak mogok, tidak ngambek, tidak sakit, tidak cuti. Semuanya bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Nah, ini rencana dari salah satu pabrik di Tiongkok, yaitu dalam 3 tahun akan implementasikan 1 juta robot di pabrik-pabriknya. Nah, yang berikutnya lagi adalah kemajuan di bidang navigasi. Kendaraan-kendaraan otonom seperti ini, kendaraan yang bisa bergerak sendiri tanpa sopir, ya, baik ada di dalam sebuah gudang, contohnya video sebelah kiri ini adalah kren atau traktor yang bergerak mengatur barang-barang di sebuah pabrik. Ini di Korea, ini di pabrik-pabrik di Korea itu sudah diatur dengan tanpa ada manusia di sana. Kemudian di sebelah kanan, video yang kanan bawah itu adalah taksi yang tanpa sopir. Nah, Tesla dengan Google itu sudah mengembangkan namanya komputer beroda, yaitu mobil tanpa sopir. Mobil-mobil yang kita lihat ini tidak ada sopirnya, dan karena dikendalikan oleh mesin, oleh kecerdasan dari komputer, maka keamanannya sangat tinggi. Saya beberapa waktu yang lalu jalan-jalan ke Korea Politeknik, itu melihat bagaimana mobil-mobil prototip di dalam lab, ya, bentuknya kecil itu, dia ada lebih dari 5 mobil bergerak bersama-sama, itu tidak ada satupun yang senggolan, padahal tidak ada sopirnya di sana. Nah, demikian juga penggunaan secara umum, Uber itu sejak tahun 2017 sebetulnya sudah mulai menguji coba mobil tanpa sopir ini. Ini sudah ada, nanti bisa ditonton videonya di belakang supaya lebih lengkap, ya. Bukan hanya mobil kecil, truk-truk ini dan bis-bis yang di Eropa, di Eropa Daimler itu sudah membuat truk yang tanpa pengemudi. Nah, ini contohnya truk yang tidak ada sopirnya. Dia hanya ada 1 pengawas saja yang mengawasi, kemudian truknya ini bisa bergerak sendiri tanpa perlu sopir. Tapi pengawasnya kalau mau mengambil alih, ya bisa gitu ya. Jadi ini seperti autopilot. Bis, kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Perancis, ya, di Lyon itu Navia itu sudah mengoperasikan bis tanpa sopir antara Lyon dengan Paris itu sejak 2017, bis-bis yang tidak ada sopirnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah gara-gara kita lifestyle kita at home tadi, maka mal-mal pada tutup. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di Jepang, di Amerika, mal-mal pada tutup. Apalagi di Indonesia. Makanya Jakarta itu sekarang lebih adem. Kenapa? Karena banyak matahari yang sudah tutup, jadi kita nggak terlalu panas lagi, gitu ya. Kenapa? Karena semua kita belanja sekarang dari rumah dengan menggunakan gadget kita, itu yang membuat pasar-pasar offline menjadi tutup. Kita bergeser ke pasar online. Nah, penggunaan drone juga begitu. Kalau sekarang kita mengirimkan barang menggunakan GoSend, ya. Ke depan kita tidak lagi menggunakan seperti itu. Kenapa? Drone yang dulu dipakai untuk hobi saja, untuk main-main, untuk lucu-lucuan. Amazon sudah melakukan eksperimen bagaimana mengirimkan barang yang dipesan menggunakan drone. Untuk sampai sejauh 8 km itu bisa dilakukan dalam waktu 13 menit, barang sudah sampai dari dipesan sampai barang nyampe itu
cukup hanya makan waktu 13 menit saja. Nah, jadi petugas pengiriman juga nanti akan menggunakan drone-drone seperti ini ya. Saya agak percepat saja karena waktunya. Car with the driver to a car with notification regarding the shipment, which is ready with the exporter. The intelligent software checks for funds and notifies her bank that she would need a letter of credit. Understanding an urgent change in schedule, her phone automatically resets the alarm for 7 a.m. so that she can plan her day. By the time Lisa is ready to go, her smartwatch receives a notification that her black vehicle is low on fuel and suggests that she drives the red car. The GPS selects the shortest route, and Lisa arrives the New Age Bank's intelligent branch sharp at 9. From the moment Lisa arrives at the bank's special branch with no staff at all, the door installed with intelligent communicators scans Lisa to notify. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di masa